Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 8. Saya Nayaka Arsatya dengan NIM 2023 31144 dan rekan saya. Andi Rayofi Sulendra, NIM 2023 31278. Bila kami di sini akan membahas tentang Disaster Recovery as a Service, yakni rancangan DRP berbasis cloud untuk kampus untuk menjaga layanan digital kampus tetap hidup dan tangguh saat gangguan tak terduga terjadi. Nah, kita tahu bahwa semakin banyak layanan online, maka semakin hal harga sebuah downtime. Ancaman fisik dan digital dapat menghentikan denyut nadi akademik kampus kapan saja. Hal itu terjadi, hal itu bisa terjadi seperti server down, ransomware, listrik dan jaringan, serta human error pada server down, seperti siakat dan LMS, serta website kampus yang mati total, sehingga menyebabkan mahasiswa tidak bisa akses materi atau KRS. Nah, pada ransomware, data akademik terenkripsi secara paksa, menyandera seluruh operasional administratif pada listrik dan jaringan, gangguan fisik pada ruang server kampus akibat pemadaman atau bencana alam, dan human error, yakni konfigurasi yang salah atau penghapusan data penting secara tidak sengaja oleh staf. Kemudian, bukan sekedar backup. Target kita adalah untuk memulihkan pemulihan yang cepat dan terukur. Bagaimana cloud computing mentransformasi cara kampus bertahan dari bencana? Yang pertama, kita mengidentifikasi dan menganalisis, yakni menentukan sistem kritis kampus seperti siakat dan LMS, dan memetakan risiko gangguan. Yang kedua, arsitektur cloud, yakni merancang disaster recovery as a service atau DRAS yang tangguh tanpa perlu membangun server fisik cadangan. Serta yang ketiga, yakni metrik pemulihan dengan menetapkan RPO, strategi backup, dan alur failover yang presisi. Ini akan mendukung terjadinya cloud aktif, yakni pemulihan sukses. Selanjutnya, memahami bahasa ketahanan digital. Istilah kunci yang membedakan antara DRAAS dari sekedar menyimpan file di Google Drive. Nah, di sini kita memilih DR yakni disaster recovery seperti pemulihan layanan IT setelah terjadi gangguan yang besar. Yang kedua, ada DRP yakni disaster recovery plan dengan mendokumentkan panduan dan prosedur untuk melakukan pemulihan. Terus ada DRS Service yakni Executive Disaster Recovery yang dijalankan dan dihosting lewat infrastruktur cloud. Kemudian ada Recovery Time Objective yakni batas waktu maksimal berupa jam atau menit ketika sistem dibiarkan mati. Kemudian ada Recovery Point Objective yakni batas maksimal toleransi kehilangan data. Dan failover yakni proses otomatis atau manual alihkan layanan dari server mati ke sistem cadangan. Nah, bagaimana cara membangun lapisan pelindung berdasarkan dampak operasional? Tidak semua sistem diciptakan sama. Pemulihan ditentukan oleh dampak akademik dan reputasi kampus. Pada tier 1, jatuh akademik yakni prioritas tertinggi karena dampak harian. Skornya siakan itu menunjukkan hasil sebesar 9 dan LLS atau e-learning itu menunjukkan hasil sebesar 88. Pada tier yang kedua, yakni pendukung operasional, ini penting, namun kampus masih bisa berjalan manual sementara waktu. Skornya sendiri, database mahasiswa di 4, website kampus 70, sistem keuangan 62, dan email kampus. Pada tier 3, arsip dan laporan, data historis tidak membutuhkan akses seketika. Nah, peta panas risiko kampus pada fokus ancaman dengan dampak melumpuhkan bukan sekedar daftar panja yang terlihat pintar. Nah, di sini ada 2 prioritas. Yang prioritas pertama itu adalah ransomware dan server crash. Serta prioritas yang kedua itu listrik padam dan human error. Arsitektur DRAAS itu sendiri itu sederhana, responsif dan sehingga yang menimbulkan bahwa bukan pengganti tata kelola, melainkan berupa alat bertenaga tinggi yang dikendalikan oleh prosedur yang matang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya adalah strategi pemulihan berdasarkan kasta layanan. Desain arsitektur harus mampu menjawab dua angka kritis. Berapa lama sistem boleh mati dan berapa banyak data yang boleh hilang. Kita klasterkan menjadi 3 tier. Yang
pertama adalah kritis. Itu untuk isinya adalah layanan. Layanannya berisi apa? Siakat, LMS. Kemudian yang kedua ada RTO, target pulih. Itu 1 sampai 2 jam. Ketiga ada RPO, toleransi data. Itu maksimal 15 menit ke belakang. Keempat, strategi, backup otomatis dengan uji restore berkala. Kemudian selanjutnya kita masuk ke tier kedua, yaitu penting. Layanan ini bersifat website kampus, email, database, keuangan. Yang kedua itu RTO, target pulih. Target pulihnya yaitu 4 sampai 8 jam. Ketiga itu ada RPO, toleransi data, maksimal 4 jam ke belakang. Terakhir ada strategi backup otomatis dengan uji restore berkala. Kemudian selanjutnya yaitu tier 3, pendukung. Itu berisi layanan seperti arsip, laporan historis. Terus kemudian ada RTO juga, target pulih, itu ada 24 jam. Kemudian ada juga RPO, toleransi data maksimal 24 jam ke belakang. Yang terakhir adalah strategis, yaitu backup otomatis standar. Nah, skenario penyelamatan itu server gagal saat masa KRS. Tanpa DRP, kampus akan lumpuh dan chaos. Dengan DRAS, alur penanganannya jelas, tenang, dan sistematis. Kita kategorikan menjadi 5. Yang pertama, deteksi gangguan. Sistem monitoring memberikan alert otomatis bahwa server utama mati. Kedua, aktivasi DRP. Tim IT kampus mengeksekusi checklist darurat. Ketiga, failover ke cloud. DNS kampus dan akses pengguna secara kilat diarahkan ulang ke cloud DR site. Keempat, validasi layanan, uji coba login mahasiswa, integritas database dan transaksi KRS di cloud. Yang terakhir adalah post incident review. Setelah badai reda, tim melakukan investigasi akar masalah dan perbaikan pada server fisik. Selanjutnya itu ada yang namanya skenario keamanan data. Jangan sekedar pindah alamat masalah. Kenapa? DRAS tanpa kontrol keamanan hanya memindahkan resiko dan ruang server ke internet. Jadi yang pertama itu adalah inskripsi. Data mahasiswa terkunci rapat saat disimpan maupun saat dikirim. Kemudian ada juga audit log, rekam jejak digital tak terhapuskan untuk semua aktivitas backup dan restore. Ketiga ada IAM, identity dan akses manajemen. Hak akses admin dibatasi secara ketat sesuai peran dan divisi. Keempat ada MFA, multifactor authentication, mewajibkan autentikasi ganda untuk setiap login tingkat kritis. Yang terakhir ada monitoring, peringatan waktu nyata alert jika terjadi anomali akses atau kegagalan backup. Next. Nah, mengukur realita. Ini adalah keunggulan dan bisa dibilang keunggulan versus keterbatasan. Transparansi operasional dalam mengadopsi layanan cloud untuk kampus. Keunggulannya yang pertama yaitu ada cost efficient, lebih hemat dibanding pembangunan dan mendinginkan ruang server fisik secara cadangan gitu. Kedua ada fleksibel dan scalable. Kapasitas dapat dinaik turunkan sesuai kebutuhan akademik, misal saat musim ujian. Ketiga ada cepat dipulihkan, downtime dipangkas dari hitungan hari menjadi hitungan menit atau jam. Kemudian ada keterbatasannya nih, ketergantungan internet, membutuhkan bandwidth kampus yang stabil dan besar. Kedua ada biaya berulang, OPEX, membayar langganan cloud OPEX sebagai pengganti beli aset CAPEX. Kemudian yang terakhir ada keahlian khusus, membutuhkan tim IT kampus yang memiliki kompetensi teknis arsitektur cloud. Oke, selanjutnya adalah peta jalan implementasi DRAS. Rencana kerja harus realistis. Jika semua dikerjakan sekaligus, yang pulih biasanya hanya slide presentasi. Jadi ada beberapa tahapan yang kami kategorikan menjadi 6 tahapan. Yang pertama, tahap pertama inventaris sistem, memastikan aplikasi, database, dan pemilik layanan. Yang kedua, tahap klasifikasi, menetapkan tier 1, 2, 3,
RTO dan RPO untuk tiap layanan. Yang ketiga, tahap desain cloud, memilih provider dan merancang storage, VM standby, serta jaringan. Keempat, tahap konfigurasi, mengatur jadwal backup otomatis, snapshot, replication, dan keamanan. Yang kelima, tahap uji recovery, melakukan simulasi restore data dan failover secara real. Yang terakhir, yang keenam, evaluasi rutin, audit log keamanan dan penyempurnaan SOP standar operasional prosedur. Selanjutnya itu ada kampus digital yang tangguh dan tak terhentikan. Pemulihan bencana yang sukses membutuhkan penyelarasan holistik, bukan sekedar langganan cloud. Nah, kami kategorikan ini menjadi 4. Yang pertama ada arsitektur cloud, teknologi, ekosistem DRaaS, replikasi data, dan infrastruktur scalable. Yang kedua adalah keamanan data, perlindungan enkripsi, MFA, dan kontrol akses ketat yang mengunci data dari peretas. Yang ketiga, ketahanan kampus, operasional akademik seperti SIAKAT, LMS, yang kebal terhadap gangguan fisik maupun cyber. Dan yang terakhir adalah prosedur dan tata kelola manusianya. Klasifikasinya yaitu RTO atau RPO, uji recovery rutin, dan eksekusi SOP yang tenang. Jadi rancangan DRaaS ini memastikan bahwa apapun bencana yang terjadi di ruang server fisik, denyut nadi pendidikan kampus tidak akan pernah berhenti berdetak. Seperti itu. Saya kembalikan ke moderator, kawan saya. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan dari kami. Kurang lebihnya kami ucapkan maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.